Mulai dari Juanda sampai ke Tebuireng ini, orang di pinggir jalan berdubel, ada yang menangis, ada yang bertahlil. Anak-anak sekolah mengedekan bendera merah putih berteriak Gus Dur, Gus Dur, Gus Dur. Sebenarnya kalau Gus Dur itu mau, pada bulan Juli tahun 2001 itu, kalau mau Gus Dur tidak jatuh. Gus Dur tuh bisa menerima tawaran, Gus Dur udahlah tidak akan dijatuhkan, tapi politiknya harus begini. Kami minta menteri ini, kami minta menteri ini, kata parpol yang satunya. Gus Dur bilang, demokrasi itu bukan pasar, demokrasi itu bukan tukar menukar jabatan begitu. Demokrasi itu prinsip penyelenggaraan negara di mana konstitusi harus ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud Gus Kikin. Lalu ada Kiai Haji Umar Wahid, ada yang terhormat Nyai Farida Salahuddin Wahid, ada Mbak Yeni Wahid. Yang sudah hadir di sini juga ada Gus Nadir Shah Hussein dari Australia. Kemudian ada Bapak Emil Elis Tianto Darda, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan para Duriyah Kiai Hasyim Asy'ari serta para undangan, santriwan dan santriwati yang berbahagia. Gus Dur itu adalah satu dari 4 tokoh dunia setelah abad ke-19, malah mungkin sepanjang sejarah pemimpin-pemimpin dunia itu yang ketika wafat ditangisi oleh jutaan orang. 4 orang sepanjang yang bisa kita baca. Pertama, ketika pada tanggal 30 Januari 1948, Mahatma Gandhi, Bapak India, meninggal dunia. Seluruh India berduka. Menjadi berita dunia, itulah tangisan manusia terbanyak sampai saat itu. Lalu pada tahun 63, ketika John F. Kennedy pada tanggal 22 November mati ditembak, rakyat Amerika berduka dan berbondong-bondong mengantar kepergiannya, melepas dari pinggir-pinggir jalan di seluruh Amerika. Lalu yang ketiga, Khomeini, Ayatullah Ruhullah Khomeini, pemimpin revolusi Iran yang wafat pada tanggal 3 Juni tahun 1889. Dan sesudah itu muncul dari Indonesia ketika pada tanggal 30 Desember tahun 2009, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sudah tidak lagi menduduki jabatan di pemerintahan maupun di politik itu wafat. Seluruh rakyat Indonesia berduka. Yang ini saya menyaksikan sendiri, karena begitu sehabis maghrib saya menerima tamu Kiai Hasyim Muzadi dan Khairul Anam dan beberapa orang lagi di rumah dinas saya, Ketua MK. Tiba-tiba ada yang menelpon, Kiai Abdurrahman Wahid wafat. Kami semua mengakhiri acara dan langsung ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo
Di situ ribuan orang sudah menutupi jalan. Semua lantai rumah sakit itu penuh sambil menangis, meraung-raung. Kemudian ketika Gus Dur dibawa pulang ke Cianjur, di pinggir jalan orang berteriak-teriak histeris, Gus Dur, Gus Dur, Gus Dur. Paginya saya ikut pesawat kepresidenan bersama Pak SBY, terbang ke Surabaya mengantar jenazah Gus Dur yang kemudian bersemayam di sini, di depan Bapak Ibu sekalian dan di samping kanan saya ini. Mulai dari Juanda sampai ke Tebuireng ini, orang di pinggir jalan berdubel, ada yang menangis, ada yang bertahlil. Anak-anak sekolah mengedekan bendera merah putih berteriak, Gus Dur, Gus Dur, Gus Dur. Saya tidak pernah membaca lagi tokoh yang sebanyak itu ditangisi dan diantarkan oleh rakyatnya. Gus Dur bahkan sudah 14 tahun selalu ditengok. Selalu ditengok. Malam ini kita ke-14. Setiap minggu orang ke sini banyak, dan itu bukan hanya seperti kata Gus Kikin tadi, bukan hanya kaum muslimin yang ke sini. Bukan hanya kaum muslimin. Cina, agama Hindu, Buddha, Kristen datang berdoa di rumah ibadah masing-masing untuk kebaikan Gus Dur di alam sana. Nah, saudara sekalian, itulah yang mungkin menjadi contoh yang difirmankan oleh Allah itu, bahwa orang yang baik meninggal dalam keadaan selalu terus berjuang, dia tidak akan pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau bilang orang-orang hebat yang sudah meninggal itu betul-betul mati. Dia selalu bersama kita. Ide-idenya tadi sudah disetel di sini tentang kesetaraan, kemanusiaan, demokrasi. Itu terus bersama kita. Setiap kita ada problem perpecahan, orang lalu ingat, itu loh Gus Dur. Ini loh yang dikatakan oleh Gus Dur, agar bangsa ini bersatu. Oleh sebab itu ketika beliau berkuasa, saya ada merupakan salah satu orang yang dekat dengan Gus Dur. Saat-saat berkuasa dan menjelang berakhirnya kekuasaannya itu. Saya pernah bercerita dari mimbar ini. Sebenarnya kalau Gus Dur itu mau, pada bulan Juli tahun 2001 itu, kalau mau Gus Dur tidak jatuh, Gus Dur tuh bisa menerima tawaran, Gus Dur udahlah tidak akan dijatuhkan, tapi politiknya harus begini. Kami minta menteri ini, kami minta menteri ini, kata parpol yang satunya. Itu saya yang membicarakan itu dengan pimpinan parpol. Saya waktu itu bertiga bersama Pak Alwi dan Bu Khofifah. Tapi ketika disampaikan Gus Dur bilang, demokrasi itu bukan pasar. Demokrasi itu bukan tukar-menukar jabatan begitu. Demokrasi itu prinsip penyelenggaraan negara, di mana konstitusi harus ditegakkan. Kata Gus Dur, tadi sudah dikatakan tidak ada satu jabatan pun yang harus dipertahankan, apalagi sampai meneteskan darah. Pun, saudara, Gus Dur juga tidak mau. Bayangkan waktu itu presiden Gus Dur. Presiden itu panglima tertinggi TNI. Kapolri juga langsung di bawah presiden. Tapi Gus Dur tidak menggunakan Polri dan TNI dan aparatur sipil negara untuk membela dirinya, tidak. Karena Gus Dur prinsipnya, saya mau negara ini berdasar demokrasi sesuai dengan konstitusi. Itu perjuangan Gus Dur. Sehingga sampai sekarang itu banyak sekali yang kemudian membandingkan
Gus Dur itu tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mengambil keuntungan dari kedudukannya itu. Pokoknya demokrasi. Dia bilang, kata Gus Dur, demokrasi itu bukan pasar, bukan jual beli. Kira-kira kalau di dalam ayat Al-Quran itu kan bunyinya gini, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Nggak bisa kebenaran-kebenaran dari Allah, keyakinan tentang apa yang benar yang harus kita perjuangkan itu ditukar dengan harga murah. Bi ayatillah tsamanan qalila, dengan harga yang kecil. Gus Dur enggak mau. Dikasih apa? Asal Gus Dur mau berkompromi, enggak mau. Ini prinsip negara demokrasi konstitusional. Nah, itulah hadirin sekalian, Gus Dur. Memang Gus Dur tidak selalu serius, lebih banyak juga guro-guronya. Ketika saya suatu saat, ketika saya diangkat menjadi Menteri Pertahanan tuh saya tanya, Bapak Presiden, tuh saya tuh enggak pernah jadi tentara. Apalagi suruh memimpin upacara baris berbaris tuh saya enggak bisa, saya bilang. Ya belajarlah katanya. Saya juga enggak pernah jadi presiden, akhirnya bisa. Itu kata Gus Dur. Tapi kemudian dia bercerita begini, ada loh Pak Mahfud, seorang kiai. Saya enggak tahu, mungkin tadi yang disebut oleh Gus Kikin atau Kiai Mustain, ketika ada seorang kiai jadi rektor. Karena kan menjadi rektor, lalu disuruh upacara katanya, upacara. Gimana tuh upacara, kata kiai? Saya enggak pernah upacara. Saya sholat tahajud aja di masjid. Terus kalau upacara gini Kiai, nanti komandan upacara lapor, upacara siap dimulai. Kiai tinggal jawab, laksanakan. Terus Kiai nanti disuruh memimpin mengheningkan cipta. Gimana tuh mengjawabnya? Kiai tinggal bilang aja, mengheningkan cipta mulai. Nah nanti situ ada lagu Kiai, namanya lagu Indonesia Merdeka gini. La 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 la, dan seterusnya Kiai. Kalau sudah selesai, Kiai bilang selesai gitu. Itu berarti sudah selesai menghentikan ciptanya. Oh ya, bisa. Habis itu lapor bisa. Itu menghentikan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Kiai bilang begini nih. Menghentikan cipta mulai. Lalu ada lagunya itu. La 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 la. Kiai ini lalu bilang selesai katanya, padahal lagunya belum selesai. Bersambung lagi la 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 la, mulai lagi katanya kiainya. Itu ceritanya Gus Dur tuh kepada saya. Untuk apa? Untuk apa itu? Ya untuk, iya, dengarkan dulu kalau orang itu, dan hati-hati jangan buru-buru gitu. Nah cerita gitu, kalau Gus Dur itu enggak mendikte kadang-kadang beritahu. Ketika suatu saat saya ragu mengenai masalah Atambua itu, jadi saya tanya, Gus gimana nih soal Atambua? Amerika bilang begini, negara-negara ASEAN bilang begini, para pakar bilang begini, satu begini, gimana Gus? Ah katanya, gitu aja kamu kok repot katanya. Gini katanya, nih saya ceritain. Pak Harto itu dulu mempunyai 2 ajudan. Yang satu tentara, yang satu ustadz. Gimana terus Gus? Ya itu, kalau tentara tuh prinsipnya kalau melangkah harus mulai dari kaki kiri. Kalau ustadz menurut hadis Nabi, sesuatu harus selalu dimulai dari yang kanan, tidak boleh kiri. Nah suatu saat Pak Harto dan Bu Tin tuh mau bepergian. Bu Tin sudah masuk, Pak Harto mau masuk ke mobil, kakinya mau yang kanan duluan. Dipegang oleh tentara, Bapak Presiden tidak boleh, harus kiri dulu. Habis itu yang kiri kakinya mau naik, oleh Ustadz ditahan, Bapak Presiden melanggar sunnah Nabi,
Harus dari yang kanan katanya. Terus kanan kiri Pak Butin katanya bingung apa sih yang terjadi. Turun dia dari mobil. Ada apa Pak? Ini katanya dari kiri dari kanan didorong lebih Butin. Udah lah masuk katanya. Masuk Pak Harto ke mobil. Apa artinya? Kamu kata Gus Dur jangan suka dibingungkan oleh pendapat orang yang berbeda-beda karena pendapat-pendapat itu memang mesti berbeda. Oleh sebab itu harus ambil keputusan, jangan bingung kanan kiri sampai rusak. Ambil keputusan, itulah tanggung jawab pemimpin. Itu Gus Dur. Dan Gus Dur tidak pernah menggunakan jabatannya itu untuk ngambil keuntungan, ngambil apa enggak. Ini pemimpin yang saya kira, yang saya katakan tadi, Indonesia 100 tahun sebelumnya tidak punya, mungkin 100 tahun ke depan juga belum tentu ada lagi pemimpin seperti Gus Dur itu. Ada yang lucu gini, ketika waktu itu Mbak Yeni masih gadis, masih kecil, ya tidak kecil benar. Waktu Gus Dur waktu itu mengganti Pak Bimantoro sebagai Kapolri dengan Khairuddin Ismail. Oleh Gus Dur diganti. Nah Bimantoro ini melakukan perlawanan, tidak mau diganti. Gus Dur sudah bikin undangan pelantikan, serah terima. Datang ke istana, pelantikannya jam 4. Setengah 4 Bimantoro belum datang. Wahyu Muryadi, teman kita itu, sebagai kepala Biro Protokol Presiden, datang ke Gus Dur. Bapak Presiden, ini gimana jadi pelantikan? Jadi katanya. Kenapa? Pak Bimantoro tidak datang. Ya sudah, tidak usah ada dia. Kita langsung lantai aja, baca keputusannya. Tapi Presiden, itu kan kalau pelantikan tongkat komandonya kan harus dialihkan. Dari Pak Bimantoro diserahkan ke Presiden, Presiden nyerahkan ke Pak Khairuddin Ismail yang baru. Terus, ya begitu urutannya. Ini Pak Bimantoronya tidak ada, tongkatnya tidak ada. Lalu kata Gus Dur, tongkat aja kok kamu repot, segera beli ke pasar Senin di sini katanya. Disuruh beli tongkat ke pasar Senin. Padahal tongkat polisi itu kan ada lambang polisinya, ada lambang tribratannya gitu. Nah, begitu cara Gus Dur. Saudara sekalian, banyak yang lucu tapi banyak sekali yang mendalam. Kalau memberi pesan beliau itu hampir tidak pernah itu. Kamu harus begini, ini hanya begini. Jadi dengan cerita-cerita gitu lalu mengambil apa? Iktibar. Itu begitu tuh maksudnya gitu. Nah demikian sekedar testimoni singkat dari saya. Testimoni saya yang lebih lengkap sudah pernah saya tulis di dalam 2 buku. Pertama setahun bersama Gus Dur, yang kedua Mahfud MD mengalir. Itu sejarah perjalanan hidup saya yang banyak bercerita bagaimana Gus Dur itu seperti kata Mbak Yeni ingin mengangkat orang yang potensial tapi tidak diketahui oleh orang lain. Seperti saya, kan saya tidak ada yang kenal saya dulu. Bapak-bapak tuh tidak tahu Mahfud MD itu siapa. Gus Nadir juga tidak tahu siapa tuh Mahfud MD. Kan baru tahu saya sudah diangkat Gus Dur. Karena saya bukan siapa-siapa. Tapi Gus Dur waktu itu ada saya, ada Mbak Yeni, ada Muslim Abdurrahman almarhum gitu. Muslim, Mahfud ini penting untuk penegakan hukum di negara kita. Waktu itu Gus Dur bilang begitu. Nah itu saya anggap sebagai wasiat dari Gus Dur bahwa saya harus terus menegakkan hukum seperti yang dikatakan oleh Gus Dur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.